warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semua anakku? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Coba pagi-pagi ini biar kita semangat. Kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, siap? Ya. Coba kita tes. Oke, selamat pagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih kurang semangat. Sekali lagi ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak datang anakku di kelas ini? Siapa Yuda? Samsul, Bu. Samsul. Apanya keterangannya Yuda? Sakit, Bu. Sakit. Kita doakan semoga Samsul cepat sembuh. Amin. Amin. Baiklah, untuk hari ini kita belajar tentang berpikir, menghidupkan hati nurani, berpikir secara kritis. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa kita bersama-sama ya anakku. Nah, coba untuk semuanya kita berdoa. Ayo sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberikan Allah keberkahan untuk kita semua. Amin. Oke. Lanjut kita menyanyikan lagu nasional sebagai menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada negara kita ini. Yuk, kepada Kak Natasya kami persilahkan ke depan. Untuk kita semua silakan berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Habis lagu baca-baca. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia satu dua tiga ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah
tercinta, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah anakku, masuk kita ke materi kita hari ini tentang berpikir kritis ataupun perilaku berpikir kritis, dan bisa juga yang minggu semalam kita pelajari tentang menghidupkan, ini sambungannya menghidupkan hati nurani berpikir secara kritis. Oke. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berpikir kritis, memahami makna di balik informasi yang kita terima, menemukan hubungan antara berbagai konsep dan ide, mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, mengevaluasi berbagai pilihan secara objektif, membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan bukti, mengurangi risiko kesalahan yang pengambilan keputusan. Oke? Tujuan yang kita pelajari ini dengan berpikir kritis. Kalau kita berpikir, kan dari sini dulu. Makanya berpikir dengan menghidupkan hati nurani itu, hati baru datang ke berpikir. Kalau kita sudah berpikir, kita harus memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Kamu pikirkan dulu. Sesudah kamu pikirkan, baru kamu ngomong. Ini enggak. Kalian ini nakku, bukan kamu pikirkan dulu, tapi asal ngomong baru kamu pikirkan. Apalagi gunanya? Gak ada kan, sia-sia. Jadi kalau kita pikirkan dulu, baru kita ngomong, berarti itu akan menjadi omongan yang bagus dan kita menjadi anak yang baik. Sama kita umpamakan ke padi, semakin tunduk, semakin berisi, berarti semakin tunduk dia kan. Semakin ada padi yang semakin berisi, semakin ke atas dia. Nggak ada, dia semakin tunduk. Jadi kita pun semakin ilmu banyak, semakin tunduklah. Jangan semakin sombong. Dan pemain makna informasi yang kamu terima, sampaikan dengan bagus. Ini anak-anak sekarang, anak-anak ibu, dapat dari kawannya. Inilah yang menyebabkan apa? Bentrok, pertengkaran antara si A dengan si B. Kenapa? Gara-gara masalah yang kamu dapat dari dia salah menyampaikan. Katanya apa? Dia A katanya. Datang kamu sampaikan sama dia B. Berarti itulah menjadi permusuhan. Makanya itu dipelajari berpikir secara kritis. Berarti kita berpikir dulu nak. Jangan asal ngomong aja. Jadi supaya kita, makanya ini dipelajari, bukan sia-sia ini dipelajari untuk kita ini, apalagi kita beragama. Supaya apa? Supaya kamu itu menjadi anak yang soleh. Kalau bagus ngomong, kita suka nggak orang sama kita? Suka. Kalau kita disukai orang, banyak kawan? Banyak. Kalau kita ngomong asal coblos saja, suka nggak orang sama kita? Tidak. Jadi ini nakku, tujuan pembelajaran kita ini, ayolah mengambil dari hikmah dari tujuan pembelajaran berpikir secara kritis. Oke, lanjut kita ya. Di sini ada pertanyaan yang mau Ibu tanyakan sama kalian. Di sini apa yang Anda pahami tentang berpikir kritis? Tadi kan sudah dijelaskan berpikir kritis itu apa. Jelaskan dengan contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kelompok siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan ini? Oke, silakan aku. Jadi berpikir kritis adalah kemampuan. Kalau bisa silakan coba berdiri ya. Ya. Oke, lanjut. Jadi berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi, memahami dan merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Contohnya, 1. Membaca berita, 2. Pengambilan keputusan, 3. Menyelesaikan masalah, 4. Evaluasi argumen. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Ada lagi. Apa perbedaan antara berpikir kritis dengan berpikir
berpikir kreatif. Oke, silakan kepada jawaban nomor 1. Izinkan saya dari kelompok 1 menjawab. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk mempertimbangkan informasi yang disajikan kepada kita secara jelas dan logis. Sedangkan berpikir kreatif adalah tentang menghasilkan ide-ide baru, unik atau berbeda. Oke, mana tepuk tangan untuk kelompok 1? Oke, baik untuk kelompok 3. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan secara rasional. Kemampuan ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun siapa yang bisa jawab maupun itu? Ada? Maupun kehidupan pribadi. Oke, itulah dia tentang berpikir kritis. Oke, di sini manfaatnya, coba manfaatnya yang kelompok 3 tadi, coba Yuda baca manfaat berpikir kritis. Coba Yuda tengok ke depan. Coba baca. Ini cuma memudahkan dalam manfaat berpikir kritis dalam pendidikan, memudahkan dalam memahami materi pelajaran. 2. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal yang kompleks. 3. Mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke. Oke, ayo Yais, manfaat berpikir kritis. Silakan berdiri. Manfaat berpikir kritis dalam pendidikan itu memudahkan dalam memahami materi pelajaran, meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal yang kompleks, mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau dalam pekerjaan itu membantu dalam menyelesaikan masalah di tempat kerja, meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dengan perubahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kalau kita pakai berpikir kritis tadi berarti kita banyak manfaatnya. Kenapa? Kita berpikir untuk masa depan, bukan masa yang sudah lalu. Masa yang sudah lalu akan motivasi untuk masa depan. Oke, baik. Untuk tugas kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah ada kelompoknya. Ayo Ibu suruh membuat menggunakan kertas, kartonnya sudah ada kan? Hanya membuat poster tentang berpikir kritis melalui media, bisa diambil dari sosial maupun video. Sekarang kamu buat dulu seperti yang Ibu buat contohnya ya, kartonnya itu. Coba dibuat seperti yang Ibu buat contohnya. Oke, silakan dikerjakan. Untuk kelompok 2 sudah ada peralatannya semua. Oke, kelompok 3 sudah bisa hadap sana. Untuk kelompok ya, silakan dikerjakan. Ini nanti dibuat di sini ya. Acuannya sudah ada di depannya anakku. Untuk kelompok 3 ada pertanyaan.